Ya, libur panjang akhir pekan membuat kawasan Puncak padat. Untuk mengatasinya, polisi memberlakukan sistem satu arah pada jalur dari Jakarta menuju kawasan Puncak. Beginilah kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak yang terjadi sejak Sabtu pagi. Kemacetan ribuan kendaraan terjadi sejak keluar pintu tol Ciawi ke arah pertigaan Gadok yang panjangnya sekitar 5 km. Polisi memberlakukan sistem satu arah pada jalan menuju Puncak sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga siang hari sekitar pukul 11 atau tergantung dari kondisi apakah kemacetan sudah terurai atau belum. Setelah itu nanti bergantian di sore hari atau setelah jam makan siang kita laksanakan one way arah bawah untuk mengakomodir masyarakat yang ingin kembali ke Jakarta. Kendaraan yang memadati jalur menuju kawasan Puncak didominasi mobil pribadi dan sejumlah bus wisata saja yang terpantau menuju ke kawasan wisata Matahari dan Taman Safari. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan masyarakat untuk berekreasi. Salah satu tempat wisata yang masih diminati ialah Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Taman Marga Satwa Ragunan padat pengunjung sejak kemarin dan diprediksi akan semakin ramai hari ini. Sejak pagi, pengunjung pun sudah banyak berdatangan ke sini. Sementara itu Ragunan dibuka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore nanti. Dan bagaimana kondisi jalur Puncak saat ini? Kita akan menuju ke rekan Usep Saripudin di sana dan juga ada Desti Kusumo di Ragunan, Jakarta Selatan. Kita pertama ke Usep Saripudin terlebih dahulu. Usep, bagaimana pantauan satu arah naik ke Puncak? Apakah sudah dihentikan atau kembali menjadi dua arah? Ya, Gita dan juga pemirsa dapat kami laporkan bahwa kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Puncak, tepatnya di pertigaan Gadok menuju ke arah Puncak. Dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak sejak pagi tadi sudah memang dibuka untuk satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Namun pada pukul 11 atau tepatnya pukul 11:30 tadi itu diberlakukan dua arah kembali dan normal dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak maupun arus sebaliknya. Dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta kini sudah bisa dilalui oleh dua arah. Namun demikian ini hanya berjalan sampai dengan pukul 13 ataupun pukul 14 nanti. Dan nanti setelah pukul 13 atau pukul 14 akan diberlakukan kembali satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan sementara arus sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak itu akan ditutup sementara hingga nanti terkuras semuanya para wisatawan dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang arus balik pada libur pada hari ini. Sementara itu pihak kepolisian sampai dengan saat ini masih terus memperlakukan sistem normal dan melakukan pengawasan di beberapa titik kemacetan. Ada beberapa personil ditempatkan di beberapa titik, diantaranya ada di Pasar Cisarua, kemudian ada di pertigaan Megamendung dan juga di beberapa objek wisata seperti di kawasan wisata Matahari dan juga di pertigaan Taman Safari. Sementara informasi demikian kita. Baik, terima kasih Usep Saripudin mengabarkan langsung dari Bogor. Kita menuju ke Desti Kusumo. Bagaimana keramaian di Taman Marga Satwa Ragunan, Desti? Agita dan juga pemirsa, libur panjang pasca 2019 ini tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat berekreasi ke sejumlah tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang masih menjadi favorit warga Jakarta dan juga sekitarnya ini adalah Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kami memantau sejak pagi hari tadi, sejak dibukanya pintu masuk Taman Marga Satwa Ragunan ini memang para pengunjung sudah memadati. Meskipun tadi sempat gerimis namun tidak mengurungkan niat dari para pengunjung ini untuk mengelilingi ataupun melihat satwa-satwa yang ada di sini. Ada lebih dari 2.000 ekor satwa yang berada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Beberapa jenis diantaranya ini adalah berasal satwa yang
mamalia, kemudian reptil, ikan, dan juga burung. Nah, yang masih menjadi favorit bagi para pengunjung ini adalah satwa gajah yang berada di belakang saya, di mana ini memang para pengunjung ini ramai untuk melihat aktivitas gajah, seekor gajah yang mungkin Anda bisa lihat di layar kaca Anda, pemirsa. Dan memang kebanyakan untuk pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan ini adalah para keluarga, di mana keluarga ini orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk berekreasi, tidak hanya berekreasi namun juga ini mengedukasi, memperkenalkan berbagai macam satwa kepada anak-anaknya. Dan sebenarnya tidak hanya para pengunjung yang berasal dari wilayah Jakarta saja, namun ada beberapa tadi juga dari luar Jakarta, dari Depok, kemudian juga rela untuk menghabiskan waktu libur panjangnya ini di Taman Marga Satwa Ragunan. Kita akan mencoba mewawancarai Agita bagaimana kemudian antusias dari para pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, dengan Pak siapa? Dengan Rizal. Pak Rizal? Iya. Ya, ini ke Ragunan dengan siapa aja nih, Pak? Dengan keluarga saya, iya. Asalnya dari mana, Pak? Asal dari Padang. Dari Padang. Iya. Tinggalnya di Tangerang. Tangerang. Nah, ini jauh-jauh dari Tangerang, kenapa memilih wisata akhir pekan ini, khususnya di libur panjang ini di Ragunan, Pak? Selain mengedukasi buat anak-anak saya, di samping itu juga bisa memperkenalkan lingkungan Jakarta kepada anak-anak, tempat hiburan. Selain ramai pengunjung, juga mengasihkan buat anak-anak. Nah, ini tadi yang sudah dikunjungi oleh Pak Rizal sendiri dan keluarga ini, selain di Satwa Gajah ini, di mana saja tadi, Pak? Tadi ke tempat jerapah. Kebetulan saya baru sampai sekitar 10 menit yang lalu, seperti itu, Mbak. Apa sih yang kemudian menjadi minat anak-anak? Kenapa pada akhirnya mengajak anak-anak ini untuk berwisata ataupun berekreasi di Ragunan sendiri, Pak Rizal? Di Ragunan ini sangat bagus ya buat pengetahuan anak-anak, di samping memperkenalkan hewan-hewan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar yang sudah didatangkan di Ragunan ini, Mbak. Oke, terima kasih Pak Rizal, selamat melanjutkan tripnya di Ragunan ini, Pak. Ya, begitulah Agita sedikit wawancara kami dengan salah satu pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Jika berdasarkan informasi terakhir yang kami himpun, ini terakhir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini pengunjung sudah mencapai 9.000 orang pengunjung, namun diprediksi pada hari ini akan meningkat dari hari sebelumnya, akan mencapai 30.000 pengunjung karena kita ketahui ini merupakan libur panjang Paskah 2019 dan diprediksi esok ini pada hari Minggu ini jumlah ini akan meningkat sehingga pihak Taman Marga Satwa Ragunan ini memprediksi akan ada 40.000 orang pengunjung yang akan datang ke Taman Marga Satwa Ragunan ini. Jika kami bisa gambarkan lagi bagaimana antusias dari masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan ini selain melihat satwa-satwa yang ada di sini, memasuki jam makan siang ini Anda bisa lihat bahwa ada keluarga yang kemudian menggelar tikar untuk menyantap bekal makan siangnya yang sudah dibawa dari rumah mereka untuk disantap bersama keluarga. Dan tentunya ini masyarakat yang datang ke sini ini memang sengaja untuk menghabiskan waktu liburan mereka di libur panjang Paskah 2019 ini sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anaknya, memperkenalkan berbagai macam satwa dan bagaimana kemudian bisa berinteraksi terhadap satwa-satwa yang ada di sini. Sebenarnya memang tidak hanya satwa gajah ini saja yang menjadi favorit bagi para pengunjung, namun juga ada satwa jerapah dan juga satwa gorila. Nah, saya akan berkeliling Agita, sementara saya kembalikan ke studio. Baik, menarik sekali. Terima kasih Desti Kusuma melaporkan langsung dari Ragunan, Jakarta Selatan. Dan